Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ayla Gelisti Gadis Naheswara, mahasiswa PPG dalam jabatan batch ketiga di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, dengan NIM 52521-16143. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober tahun 2025, akan melaksanakan uji kinerja di SDN Kondang Jaya 3 pada kelas 3 dengan materi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna, Al-Wahhab, dan Al-Kabir. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai, silakan kepada Askia maju ke depan untuk memimpin doa. Duduk siap. Siap. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Cek kehadirannya terlebih dahulu ya. Hari ini apakah hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, alhamdulillah. Berarti hari ini semuanya sehat sehingga bisa masuk ke sekolah untuk belajar. Anak-anak sudah siap belajar belum? Sudah. Duduknya sudah rapi belum ya? Sudah. Oke, bajunya sudah rapi? Sudah. Oke. Coba lihat sekelilingnya, apakah ada sampah atau tidak? Tidak, sudah bersih kelasnya. Oke, bagus. Anak-anak, coba hari ini Bu Gadis ingin bertanya. Semuanya muslim? Kalau muslim siapa Tuhannya? Allah. Siapa nama Tuhannya? Allah. Oke. Nah, Bu Gadis punya pertanyaan. Kira-kira bagaimana sih? Ada yang tahu tidak bagaimana cara agar kita bisa mengenal Allah? Betul sekali. Salah satunya dengan mengenal sifat-sifat Allah. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang sifat-sifat Allah. Kita telah belajar bagaimana mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Ada 3 sifat Allah yang telah kita kenal pada pertemuan sebelumnya. Ada sifat apa saja? Ada yang masih ingat? Sifat wajib. Terus? Betul, pinter-pinter masih pada ingat. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Nah, hari ini kita akan mengenal Allah dengan nama-namanya yang baik. Ada yang tahu nama-nama Allah yang baik itu disebut apa? Betul sekali Hafiz, Asmaul Husna. Ada yang tahu jumlah Asmaul Husna seluruhnya ada berapa? 99. Good job, ada 99. Pada hari ini di kelas 3 kalian akan mengenal Allah melalui 2 Asmaul Husna, yaitu Al-Wahhab dan Al-Kabir. Wah, sudah pada tahu. Semalam sudah dibaca ya, berarti good job. Ya, agar kita bisa terus mengenal Allah Sang Pencipta kita harus mengenalnya. Minggu lalu kita sudah mengenalnya melalui sifat-sifatnya. Pada pertemuan kali ini kita akan mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Sehingga tujuannya adalah nanti kalian agar dapat menganalisis nih.
Kira-kira perilaku manusia yang sesuai dengan nama Allah yang Al-Wahhab dan Al-Kabir itu seperti apa? Dan bagaimana kalian dapat merumuskan perilaku teladan berdasarkan nama baik Allah, Al-Wahhab dan Al-Kabir. Biar tambah semangat sebelum Bu Gadi kita mulai pembelajaran pada ice breaking dulu, semuanya berdiri biar semangat. Siap ya? Oke. Tepuk semangat. Dan ding ding ding, dung dung dung. Dan ding ding ding, dung dung dung. Aha aha ma, aha aha ngat, aha aha semangat. Oke, sudah semangat? Sudah semangat? Silakan boleh duduk kembali. Nah, tadi Bu Gadis sudah memberikan kalian, menjelaskan kepada kalian apa yang akan kita pelajari, yaitu mengenal Asmaul Husna, Al-Wahhab dan Al-Kabir. Nah, Bu Gadis mau tanya dulu nih, hari ini siapa yang tadi pagi sudah sarapan? Oke, boleh diturunkan lagi tangannya. Hafiz, tadi sarapan sama apa? Ayam goreng. Tadi siapa lagi yang sarapan? Askia, tadi sarapannya sama apa? Nasi goreng. Rashdan? Telur ceplok. Zulfan? Sayur bening. Di sini siapa ya? Roti dan susu. Nah, anak-anak, tadi kan kalian sudah makan ya, sarapan. Nah, Bu Gadis ingin tanya, kira-kira siapa sih yang memberikan kalian nikmat sehingga kalian itu bisa merasakan nikmatnya tadi, makanan, nasi goreng, roti, susu, telur ceplok, ayam goreng, dan sebagainya. Siapa sih yang memberikan semua nikmat itu? Allah. Good job. Yang memberikan semua nikmat itu adalah Allah. Nah, karena Allah yang memberi, ya, Allah memberi semua nikmat tersebut. Allah memiliki nama baik atau Asmaul Husna, Al-Wahhab. Nama baiknya apa Asmaul Husnanya? Pintar sekali. Nah, coba Bu Gadis ingin kalian semua menyimak video di depan. Allah menciptakan kita dengan begitu sempurna. Kira-kira kalian bisa memahami apa yang bisa kalian pahami? Ada yang bisa menjawab? Hafiz, bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Ada mata untuk apa? Melihat, betul. Betul sekali, Hafiz. Mulut untuk berbicara dan makan. Makanan pun semuanya dari Allah. Betul sekali. Jadi dari video yang telah kita simak barusan, itu ternyata banyak sekali ya nikmat yang Allah berikan. Dari mata, hidung, mulut, sampai bahkan makanan yang tadi tersedia di atas meja, semuanya adalah pemberian dari siapa? Allah. Dari Allah. Sehingga sebagai manusia, tadi kita harus apa? Bersyukur. Oke. Nah, itu yang dinamakan dengan Asmaul Husna Al-Wahhab, yaitu Allah Maha Pemberi. Semua itu Allah berikan sehingga kita sebagai manusia harus bersyukur. Ya, bersyukur dengan mengucapkan kalimat hamdalah, yaitu alhamdulillah. Contohnya, Rashdan, kalau misalkan Rashdan dikasih sepatu baru, Rashdan mengucap apa? Hamdalah atau alhamdulillah. Itu ya. Asmaul Husna yang kedua itu adalah Al-Kabir. Nah, coba Bu Gadis pengen tanya, tadi malam siapa yang melihat langit dan melihat ada bulan? Oke. Terus tadi pagi siapa yang ketika keluar rumah melihat langit ada matahari? Oke, good. Nah, Bu Gadis ingin bertanya, tadi yang kalian lihat semalam dan tadi pagi itu merupakan suatu kebesaran, ya. Nah, siapa sih yang
menciptakan segala kebesaran yang kalian lihat tadi pagi dan malam? Siapa? Siapa? Allah, betul sekali. Kebesaran tersebut Allah yang memberikan. Makanya Allah memiliki nama atau Asmaul Husna Al-Kabir, yang artinya Allah Maha Besar. Coba kalian simak video ini, lihat ya. Kita paham bahwa pemilik kebesaran hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha Besar, sehingga kita tidak boleh memiliki sifat sombong. Permasalahannya, ibu memiliki suatu kasus yang harus kalian selesaikan. Tapi sebelum itu, ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah di kampung ceria. Sebelah sini kelompok 1, ya. Kemudian ini kelompok kedua. Kemudian sebelah sini kelompok 3, dan yang ini kelompok 4. Masalah tersebut akan kalian selesaikan di LKPD yang sudah ada di depan kalian. Nah, di kampung ceria ada 4 anak dengan masalahnya berbeda, dan setiap kelompok akan memecahkan masalah tersebut. Masalah pertama akan diselesaikan oleh kelompok pertama. Masalah kedua akan diselesaikan oleh kelompok kedua. Yang sebelah sini ya. Kemudian masalah ketiga oleh kelompok 3. Dan masalah keempat akan diselesaikan oleh kelompok 4. Ibu bagikan LKPD-nya, silahkan dikerjakan kelompok 1. Kemudian ini kelompok 2. Oke. Kelompok 3, fokus ya. Ini kelompok 4 ya. Ya, ini dibaca studi kasusnya, kemudian cari di buku paket kalau kalian mau mencari informasi. Oke, Abrisam silahkan bergabung diskusi bersama teman. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Wah, hebat. Presentasi hasil silakan dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Yang memberi agung semua rezeki itu adalah Allah Al-Wahhab, yaitu Allah yang Maha Pemberi. Apakah kita boleh membiarkan orang lain kelaparan? Tidak boleh. Kita harus saling berbagi. Apalagi jika mempunyai teman yang lebih, punya rezeki yang lebih. Bagaimana sikap yang seharusnya Agung lakukan? Agung harus berbagi bekal makanannya kepada teman yang lapar. Agung harus mencontoh Allah Al-Wahhab yang suka memberi. Oke. Silakan boleh duduk kembali. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Semua sama di mata Allah, kita harus saling menghargai, tidak meremehkan orang lain. Umat merasa dirinya paling hebat, padahal hanya Allah Al-Kabir yang benar-benar maha hebat. Ahmad harus memberi semangat dan memaafkan temannya yang salah, karena Ahmad juga manusia dan bisa berbuat salah. Bagus sekali. Nah, ada yang ingin bertanya tidak nih setelah kelompok 4 menyelesaikan presentasinya? Oke, Hafiz, boleh. Apa yang membedakan kalau kita itu semuanya sama? Oke, boleh dijawab. Dengan ketakwaan Allah. Betul sekali. Tadi Hafiz bertanya bahwa kalau kita semua sama di hadapan Allah, berarti apa yang membedakan? Kelompok 4 menjawabnya dengan bagus, dengan baik. Yang membedakan hanyalah ketakwaan kepada Allah. Jadi tidak boleh sombong, karena kita semua sama di mata Allah. Yang paling hebat hanyalah Allah. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 4 dan kita semua. Oke, sekarang kita analisis ya.
Dari masalah yang pertama, yaitu yang diselesaikan oleh kelompok 1 tentang Agung yang pelit tidak memberikan makanannya, itu memang karena hanya Allah yang maha pemberi. Rezeki itu diberikan semuanya oleh Allah. Jadi Agung tidak boleh memiliki sifat yang pelit. Karena Allah saja maha pemberi, maka kita sebagai manusia harus memiliki sifat yang dermawan, suka memberi. Nah, anak-anak, kita telah menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Oke, Hafiz boleh? Silakan berdiri. Kesimpulannya apa hari ini? Al-Wahhab yaitu yang maha pemberi dan Al-Qadir yang maha besar. Kesimpulannya, kita tidak boleh sombong, harus rendah hati dan bersyukur. Bagus, betul sekali. Silakan duduk lagi, Hafiz. Ya, jadi kesimpulannya tadi Allah itu memiliki 2 nama, yaitu Al-Wahhab dan Al-Qadir. Al-Wahhab tadi artinya adalah Allah maha pemberi. Banyak yang Allah berikan, sehingga yang harus kita lakukan adalah kita harus bersyukur. Kalau Al-Qadir itu adalah Allah maha besar. Dibuktikan dengan keberadaan alam semesta. Sehingga kita tidak boleh sombong dan harus memiliki sikap rendah hati. Oke, anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Oke, bagus, alhamdulillah. Apa sih aktivitas kesukaan kalian pada hari ini? Dari kelompok 2 boleh? Apa? 3? Oke, kelompok 3 aktivitas kesukaannya adalah saat mengamati video. Ada lagi? Kelompok 4 saat berdiskusi. Kelompok yang lain? Saat presentasi. Kalau kelompok 1 saat apa? Di kampung ceria. Wah, betul, saat memecahkan masalah di kampung ceria. Apakah pelaksanaan pembelajaran hari ini memberikan kalian semangat? Semangat tidak? Semangat. Oke, good job. Nah, anak-anak, tadi Bu Gadis sudah melakukan penilaian, ya. Semuanya tadi sudah Bu Gadis nilai. Ketika kalian berdiskusi, mempresentasikan, dan tanya jawab. Oke, nilainya semua sudah baik, ya, alhamdulillah. Namun kekurangannya hanya ketika kalian berdiskusi, mungkin ada 1 atau 2 orang yang tidak ikut berdiskusi, tapi bisa kalian selesaikan dengan mengajak teman kalian ikut berdiskusi. Oke, nah tindak lanjutnya di rumah nanti kalian silahkan buat, ya, rencana kalian, apa yang akan kalian lakukan agar kalian bersyukur dan rendah hati. Itu ditulisnya di buku tulis. Oke, pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Sekarang sebelum kita pulang, silahkan kalian rapihkan terlebih dahulu bukunya, masukkan ke dalam tas. Sudah rapi semuanya. Sekarang silahkan kepada Askia untuk memimpin doa pulang. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa yang mulai. Oke, hati-hati di jalan. Silakan kalian boleh pulang dari kelompok 1 terlebih dahulu. Kelompok kedua